Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Armel Yentifa, SE MSI AK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ladena Alvino, Mailisa, Rahmiati Eka Putri, dan Wanda Hamidah. Pengawasan atau audit keuangan pemerintah. Audit sektor publik atau pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat atau public money. Pengawasan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis audit sektor publik. Yang pertama, audit keuangan. Maksudnya, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Yang kedua, audit kinerja. Maksudnya, audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Yang ketiga, audit dengan tujuan lain adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Sistem audit keuangan sektor publik. Yang pertama, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam proses pendapatan daerah atau organisasi, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. 2. Pemeriksaan siklus belanja. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Yang ketiga, pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasi organisasi. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Audit aktiva tetap sangat penting karena biasanya aktiva tetap merupakan aset atau kekayaan terbesar yang dimiliki oleh suatu organisasi sektor publik. Yang keempat, pemeriksaan jasa personalia. Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. 5. Pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Jangka waktu investasi sementara tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Risiko salah saji pada transaksi investasi organisasi sektor publik umumnya rendah karena jarangnya transaksi yang terjadi. 6. Pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Standar audit pemerintah. Selama ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintah atau SAP, yang dikeluarkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan
pada tahun 1995. SAP merupakan buku standar pedoman semua kegiatan pemerintah, meliputi pelaksanaan APBN dan APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah. Standar-standar audit pemerintah meliputi yang pertama, standar umum. 1. Bersikap kolektif dan profesional. 2. Bersikap independen. 3. Memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Meliputi 4 hal yaitu 1. Perencanaan. 2. Supervisi atau pengawasan. 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Pengendalian manajemen. Yang selanjutnya itu yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Terdiri atas 5 hal meliputi 1. Bentuk. Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. 2. Ketepatan waktu. Menerbitkan laporan untuk kesediaan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. 3. Isi laporan. Yang keempat, penyajian laporan. Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas. Yang kelima, distribusi pelaporan. Laporan didistribusikan kepada 1. Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit. 2. Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta audit. 3. Pejabat lain yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit. Yang keempat, kepada pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk meminta laporan tersebut. Auditor pemerintah terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal dikenal sebagai aparat pengawas fungsional pemerintah yang dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Peranan auditor internal dilakukan oleh profesional yang disewa secara temporer dari luar atau internal yang masih dalam satu satuan kerja, seperti BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi, maupun auditor internal dari BUMN. Fungsi dari auditor internal adalah penilai kualitas, yang membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan untuk menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas serta memenuhi syarat kehematan. Auditor eksternal. Auditor eksternal mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR, yang difokuskan pada audit ketaatan berdasarkan undang-undang. Contoh dari lembaga auditor eksternal yaitu BPK. Lembaga Audit Pemerintah Daerah. Lembaga audit pemerintah daerah terdiri dari Inspektorat Daerah, BPKRI, dan Keuangan BPKP. Inspektorat Daerah. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah berperan sebagai quality assurance, yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan adalah melakukan tindakan preventif, yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya, keuangan BPKP, Badan Pengawasan dan Pembangunan.
BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Tugas lain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan menghalangi korupsi serta menginvestigasi penyelewengan keuangan. BPKRI, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPKRI yaitu 1. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.